Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinong PC. Kalau di video ke belakang kita udah ngebahas beberapa kali mengenai prosesor AMD. Kali ini kita coba bahas di kubu sebelah, yaitu di kubu prosesor Intel, karena di belakang ini udah biru-biru semua. Dan topik kita kali ini kita akan ngebahas mengenai Intel Efficiency Score. Perlu nggak sih buat teman-teman yang mau rakit PC ataupun mau beli laptop dan mau milih prosesor Intel di dalamnya, perlu nggak sih teman-teman pilih prosesor yang ada Intel Efficiency Score di dalamnya? Nah, kalau kita akan ngebahas mengenai Efficiency Score, tentunya nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas juga mengenai Performance Score-nya, karena itu satu paket antara Performance Score dan juga Efficiency Score-nya. Dan juga nggak akan lengkap kalau kita nggak ngebahas sekalian mengenai arsitektur hybridnya. Oke, pertama kita mulai dulu dari awal kemunculan arsitektur hybrid di prosesor Intel. Awalnya ini dikenalkan oleh Intel tahun 2021 yang lalu, yang rencananya akan digunakan untuk arsitektur dari Intel Core generasi ke-12 yang rilis 2 tahun yang lalu. Dan di sini Intel pertama kali merumuskan atau memperkenalkan arsitektur hybridnya di sini. Kenapa disebut arsitektur hybrid di sini? Karena dalam satu die atau dalam satu chip, Intel menggabungkan dua jenis core yang berbeda. Yang pertama adalah big core atau sebuah core yang memang dirancang untuk performance tinggi di dalamnya, dan juga ada sebuah small core di sini atau core kecil yang dirancang untuk efisiensi daya. Jadi di sini Intel menggabungkan dua jenis core, yaitu big core dan juga small core dalam satu arsitektur. Makanya disebut dengan arsitektur hybrid atau menggabungkan dua jenis core yang tinggi performanya dan juga core dengan efisiensi yang tinggi di dalamnya. Nah, kenapa sih Intel itu mengeluarkan performance score di sini dan bagaimana cara pembagiannya? Di sini secara preview, secara singkat, untuk task-task yang pekerjaannya itu berat-berat itu akan dialihkan ke performance score, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan ataupun activity yang lebih ringan ataupun juga untuk background task itu akan dialihkan ke efficiency score yang lebih hemat daya. Nah, untuk arsitekturnya sendiri antara performance score dan juga efficiency score ini memiliki nama arsitektur yang berbeda. Ya jelas karena dua-duanya itu adalah dua arsitektur yang berbeda. Untuk performance score di sini arsitekturnya pertama kali muncul di Gen 12 itu menggunakan nama Golden Cove, sedangkan untuk yang efficiency score itu menggunakan arsitektur namanya Gracemont. Nah, sekarang apa sih tujuannya antara performance score dan juga efficiency score? Tentunya sesuai dengan namanya dong ya. Untuk performance score ini memang dirancang untuk kebutuhan komputasi yang tinggi, sedangkan untuk efficiency score itu dirancang untuk efisiensi yang lebih tinggi, untuk efisiensi daya juga tentunya untuk kehematan listrik lah. Nah, sekarang bagaimana sih? Karena tadi menggunakan dua jenis arsitektur ataupun dua jenis core yang berbeda, bagaimana cara Intel itu membagi tugasnya? Yang berat dikasihkan ke performance core, yang ringan dikasihkan ke efficiency score. Di sini Intel memperkenalkan sebuah teknologi yang bernama Intel Write Director untuk mengatur bagaimana jalannya proses-proses tadi. Yang task berat itu dialihkan ke performance score, untuk task yang ringan dan juga background itu dialihkan ke efficiency score. Dan di sini secara kerja Intel Thread Director itu bekerja di OS, di bawah OS, namun juga di atas layer hardware-nya, jadi di tengah-tengah antara keduanya. Nah, namun sebelum kita jauh ngebahas mengenai Intel Thread Director, di sini kita perlu bahas dulu mengenai pengklasifikasian instruksi yang dimiliki oleh Intel, atau kita bisa sebut sebagai IPC to IPC class. Nah, di sini ada 4 jenis instruksi yang ada di prosesor kalian. Pertama yaitu ada instruksi skalar. Ini ya untuk perhitungan-perhitungan CPU secara umum, atau bisa kita katakan contohnya ya untuk aplikasi-aplikasi productivity yang teman-teman bisa temuin. Kemudian ada instruksi ataupun task ataupun activity yang berupa vektor. Nah,
Vector ini optimal untuk workload yang memerlukan seperti graphics rendering, gaming, dan juga rendering. Ini menggunakan task atau instruksi vektor. Kemudian juga ada klasifikasi matriks di sini. Seperti namanya, matriks itu berhubungan erat banget dengan teman-teman kalau belajar machine learning. Jadi di sini matriks ini tipikalnya itu untuk workload yang memerlukan AI. Jadi di sini matriks ini diperlukan banget buat teman-teman yang aplikasi-aplikasi yang menggunakan AI dan juga training dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh, teman-teman kalau pernah pakai Zoom dan sebagainya, kalau teman-teman aktifkan blur background, itu adalah kerja AI sebetulnya. Dan terakhir adalah tipe instruksi yang bertipe spasial. Ini berhubungan dengan transformasi data, pengirim data dan juga lain sebagainya. Nah, tadi kita bilang kalau Intel Thread Director itu bekerja di bawah OS, namun juga di atasnya hardware yaitu E-core dan juga P-core-nya. Dan di sini Intel Thread Director itu terbagi menjadi dua wilayah besar. Yang pertama itu ada di wilayah klasifikasi, jadi di 4 klasifikasi tadi, mulai dari skalar, vektor, matrik, dan juga spasial itu diatur di sini. Kemudian juga ada wilayah lain yang namanya adalah feedback table. Nah, di sini kelas 0 itu banyak dipakai untuk kegiatan seperti aritmatika, kemudian juga flow control, kemudian transfer data. Dan di sini efficient score itu lebih unggul untuk kelas tipe yang ke-0 ini atau yang bertipe skalar. Kemudian untuk kelas 1 dan juga kelas 2 itu workload yang jauh lebih berat, dimana di sini P-core itu lebih unggul dibandingkan dengan E-core-nya. Kemudian untuk kelas yang ketiga yaitu workload yang lebih ringan, misalkan untuk instruksi seperti loop dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih bagus kalau dijalankan di arsitektur yang E-core. Teman-teman bisa lihat di sini untuk di bagian feedback table-nya ini, dimana untuk instruksi kelas 0 itu nggak ada perbedaan yang, ya ada perbedaan tapi bukan perbedaan yang signifikan antara E-core dan juga P-core. Sehingga di sini kita bisa simpulkan kalau E-core itu bisa lebih efisien dibandingkan dengan P-core. Nah, sekarang kita coba lihat ke feedback table yang sebelah kanan. Ini untuk tipe kelas yang lain, Di sini untuk instruksi kelas 1 dan juga kelas 2 seperti vektor dan juga matriks, di sini performance score itu akan lebih unggul, dan bisa kita katakan kalau unggulnya itu sangat-sangat jauh sekali dibandingkan dengan E-core. Nah, di sini untuk instruction yang kelas 3 untuk pemrosesan yang tidak memerlukan performa tinggi, di sini E-core-nya atau efisien score-nya itu akan bekerja secara lebih efisien. Jadi untuk E-core itu sangat bagus untuk instruksi kelas 0 dan juga untuk instruksi kelas 3. Dan untuk instruksi yang kelas 1 seperti vektor dan juga untuk instruksi kelas 2 seperti matriks itu akan jauh lebih bagus kalau di proses menggunakan performance score. Nah, sekarang bagaimana sih schedulingnya atau penjadwalannya? Di sini teman-teman bisa lihat untuk Raptor Lake atau generasi ke-13 dan juga Meteor Lake generasi ke-14. Di mana perbedaannya untuk di Raptor Lake atau di generasi ke-13, pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan performance tinggi itu akan dialihkan ke P-core, sedangkan untuk pekerjaan yang lebih ringan itu akan dialihkan ke E-core. Dan di sini nggak serta merta atau nggak melulu di performance score terus atau di E-core terus, karena itu akan berjalan secara simultan. Nah, di sini kalau kita lihat di arsitektur yang lebih baru di Meteor Lake itu nanti ada tipe arsitektur baru. Di sini ada SoC tile-nya di sini. Jadi kalau tadi performance score itu untuk performa tinggi, efisien score untuk efisiensi tinggi, di sini SoC tile-nya itu untuk efisiensi yang jauh lebih tinggi lagi dibandingkan dengan efisien score. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau untuk workload
yang ringan pertama akan dilewatkan dulu ke SoC tile-nya. Kalau kemudian di SoC tile yang ini tidak mampu, akan dialihkan ke efisien score-nya. Kalau efisien score-nya ini udah tidak mampu lagi, maka akan dialihkan lagi ke performance score-nya. Jadi di arsitektur Meteor Lake yang generasi ke-14 atau yang arsitektur terbarunya nanti, yang performance score itu akan lebih sering tertidurnya. Bisa kita katakan sederhananya seperti itu, karena untuk proses-prosesnya itu akan diutamakan ke yang efisien dulu, baru kalau tidak sanggup baru dialihkan ke performance score-nya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan kita di awal tadi. Seberapa perlukah teman-teman mempunyai sebuah prosesor dengan Intel Efficient Score dalamnya? Jadi di sini kita akan coba ngebandingin prosesornya di dua skenario yang berbeda. Pertama, kita coba bandingin atau compare prosesor yang memiliki efisien score dan juga prosesor yang tidak memiliki efisien score di dalamnya. Kemudian untuk skenario yang kedua, kita akan coba bandingkan di prosesor yang sama yang memiliki performance score dan juga efisien score. Kira-kira kalau kita matiin efisien skornya, itu akan ada gap performance yang seberapa besar. Oke. Pertama, kita akan coba dulu compare antara prosesor yang tidak memiliki e-core dan juga yang memiliki e-core. Di sini untuk contoh ada i5 12400 dengan 6 performance P-core 12 thread. Kemudian ada i5 12600K dengan 10 core dengan rincian 6 performance core dan juga 4 efficient score 12 thread, karena untuk efficient score ini tidak mendukung adanya hyper threading atau multi threading. Di sini karena dari i5 12400 ke i5 12600K itu udah beda kelas, jadi untuk performa single core-nya tentu akan jauh lebih tinggi. Di sini ada peningkatan sebanyak 10% sampai 11% di sini. Kemudian untuk skor yang multi core-nya, karena ada penambahan jumlah core di sini sampai 10 core, tentunya untuk skor multi core-nya yang i5 12600K ini akan jauh melenggang meninggalkan i5 yang 12400. Mungkin teman-teman bertanya, Abang kenapa untuk perbandingannya pakai yang 12600K, kenapa nggak pakai yang 12600 polos? Ya karena dari segi harga di sini malah aku lihat di Tokopedia itu yang 12600K itu malah lebih murah dibandingkan yang 12600 polos. Itu aku yang salah pas nyarinya atau gimana? Monggo teman-teman bisa coba cek aja di marketplace. Nah, kalau kita coba ngebandingin atau nge-compare antara dua prosesor yang tidak memiliki e-core dan juga memiliki e-core, mungkin akan terlalu bias karena itu udah beda konfigurasinya juga. Oke, sekarang kita akan coba ngebandingin di satu prosesor yang sama. Di sini kita coba i5 13600K di sini. Kenapa kita ambil testing dari orang lain ya? Karena di sini aku nggak punya prosesor Intel Gen 12 yang ada efisien skornya. Di belakang ini masih i3 Gen 12 dan di laptop ini sebetulnya ada efisien skornya. Tapi di settingan BIOS itu tidak ada opsi untuk disable e-core-nya. Jadi kita ambil testing dari orang lain aja nggak apa-apa ya. Jadi untuk kreditnya teman-teman bisa lihat di layar. Teman-teman mungkin bisa cek nanti videonya juga. Nah, di sini untuk kesimpulannya aja. Di performance core only single core dan juga e-core only di single core-nya juga tidak kita bisa lihat tidak ada peningkatan performa yang cukup signifikan ya, margin of error lah. Jadi bisa kita katakan kalau untuk task atau untuk activity yang memerlukan single core, tentunya efisien score ini akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan performance score untuk tugas-tugas yang single core atau spasial tadi. Nah, performa yang signifikan itu bisa kita lihat kalau teman-teman mempunyai sebuah workload atau sebuah task yang memerlukan multi core yang tinggi, misalkan untuk rendering dan juga untuk 3D misalkan. Di sini kalau teman-teman menggunakan P-core dan juga E-core-nya digabung, itu skornya sangat tinggi di sini 25.000. Tapi kalau teman-teman disable E-core-nya jadi P-core only, itu turun sampai 16.000 skornya. Kemudian kalau yang performance score-nya teman-teman matiin, tinggal efisien score aja, itu turunnya akan lebih jauh lagi, yaitu sampai 8.000 skornya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk task-task yang membutuhkan multi core yang tinggi, memang prosesor yang memiliki efisien score akan jauh lebih baik kalau teman-teman pakai dibandingkan kalau ya untuk kebutuhan misalkan gaming yang lebih ke single core-nya, kemudian juga
mungkin untuk gaming optimal core-nya itu ya mungkin maksimal antara 6 core sampai 8 core untuk saat ini. Jadi kalau teman-teman pakai prosesor dengan core yang lebih banyak dari 8, mungkin tidak akan ada jauh perbedaannya di sini. Dan misalkan juga untuk gaming, mungkin teman-teman bisa lihat ada beberapa skenario gaming yang berbeda, dimana kalau teman-teman matiin efisien skornya justru teman-teman dapat performa FPS yang lebih tinggi. Dan juga ada skenario game tertentu dimana kalau teman-teman tidak matiin efisien skornya atau pakai efisien skor itu punya performance yang jauh lebih tinggi. Jadi itu berbeda-beda untuk setiap gamenya. Nah, sekarang mungkin muncul suatu pertanyaan baru di sini. Kenapa Intel tidak mengeluarkan sebuah prosesor dengan konfigurasi e-core only? Kenapa nggak ada? Kalau teman-teman cek di prosesor Intel paling rendah saat ini, Intel Pentium G7400 itu dibekali dengan 2 performance core dan juga 4 thread di sini. Kenapa kok tidak dibekali dengan konfigurasi 4 efisien core dan juga 4 thread aja? Secara konfigurasi di sini akan jauh lebih menarik, karena di prosesor Intel Pentium dapat 4 core. Itu akan jauh lebih menarik sebetulnya kalau kita lihat dari segi marketingnya kan. Nah, untuk menjawabnya di sini kita coba ngebahas dulu mengenai task-tasknya, mulai dari foreground kemudian dari backgroundnya. Itu kebanyakan adalah task yang bertipe skalar dan juga task yang bertipe vektor, dimana untuk kedua jenis task ini itu berjalan secara simultan. Jadi nggak melulu ada di performance score terus, nggak melulu ada di efisien score terus. Namun untuk background itu memang di set akan diutamakan ke efisien skornya. Mungkin teman-teman bisa lihat ada sebuah table priority task di sini dari Intel Thread Director-nya. Di sini untuk yang warna hijau itu adalah task skalar, kemudian yang warna biru itu adalah yang vektor, dan yang warna biru muda itu adalah task untuk background. Di sini teman-teman bisa lihat kalau untuk task yang skalar itu memang diprioritikan di performance score walaupun bisa jalan di efisien score. Kemudian untuk task yang bertipe vektor, karena ini sangat berat, maka akan diutamakan ke performance score-nya. Nah, untuk tipe contoh yang lain, di sini warna kuning itu adalah task yang berhubungan dengan AI atau tipe instruksi matriks tadi, dimana kita bisa lihat juga di sini untuk instruksi yang bertipe AI itu akan diarahkan ke performance score. Belum ada yang diarahkan ke efisien score. Sedangkan untuk task yang skalar itu bisa dipindahkan ke efisien score, dan ini berjalan secara simultan. Jadi bisa lempar sana dan juga dilempar sini. Tapi untuk background itu fix akan tetap diprioritaskan di efisien score. Nah, sekarang kita coba bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari e-core only. Di sini kita ambil contoh untuk Pentium G7400. Pertama, tadi aku bilang di awal, adalah konfigurasi yang menarik, di mana kita dapat konfigurasi 4 core di CPU paling low end miliknya Intel. Mungkin ini akan jauh bagus banget dari segi marketingnya. Kemudian akan lebih efisien untuk task yang bertipe skalar di satu core, atau kita bisa katakan untuk performance yang untuk single core-nya mungkin akan jauh lebih efisien di sini. Nah, tapi juga ada beberapa kelemahan-kelemahannya. Di sini akan ada pengurangan performa jauh, atau kita bisa katakan ada pembatasan performa yang sangat masif di multicore-nya. Dan juga untuk di single core-nya itu ya kalau bisa kita katakan itu lebih efisien, tapi kebanyakan aplikasi itu masih membutuhkan daya proses yang lebih tinggi, atau bisa kita katakan terjadi context switching di sana. Mungkin teman-teman yang belajar dasar-dasar OS mungkin akan familiar dengan istilah context switching. Walaupun di single core tetap butuh performance score yang tinggi untuk pemrosesan yang lebih cepat, kadang kita bisa pakai efisien score-nya karena tidak memerlukan proses yang lebih tinggi. Dan juga kalau hanya pakai efisien score di Intel Pentium tentunya akan perlu riset lagi, karena kita mengubah sebuah arsitekturnya hanya untuk efisien score aja, dan tentunya riset yang lebih mendalam itu akan berdampak pada kenaikan harga. Oke, mungkin cukup di sini aja untuk pembahasan kita kali ini mengenai efisien score dan juga performance score-nya di sini. Jadi mohon maaf juga karena ini aku lagi nahan batuk juga karena lagi batuk. Jadi mungkin di suara agak-agak aneh gitu kedengarannya.
Kita ketemu lagi di video-video ke depan. Tetap bersama saya Ardi yang pastinya di Sinawang PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.